Baik, selamat siang. Kita jumpa lagi untuk pertemuan dalam mata kuliah Teknik Analisis Penyajian Data Epidemiologi. Di pertemuan ke-14 hari ini, saya mencoba memberikan sedikit simulasi dan juga pemahaman terkait dengan analisis regresi linier berganda, analisis yang menggunakan mungkin juga di dalam persiapan proposal ataupun skripsi yang seringkali kita dengar, uji parsial atau uji masing-masing variabel, dan juga uji secara serempak atau simultan. Ya, kita akan bisa mendeteksi apakah secara serentak variabel X, masing-masing variabel X dan yang disebut juga variabel independen itu mempengaruhi variabel dependen. Nah, karena ini regresi linear berganda, maka syaratnya harus diingat. Tujuan analisis harus ditahu. Ya, yaitu yang pertama syaratnya skala datanya harus bersifat hasil pengukuran atau rasio datanya berskala rasio, dan juga tujuan analisisnya adalah untuk melihat pengaruh. Yang berikutnya adalah semua uji asumsi-asumsi itu harus memenuhi syarat. Ya, seperti asumsi distribusi normal, heteroskedititas, dan kemudian variansi, homogen, dan kita anggap untuk langkah-langkah itu sudah memenuhi syarat. Jadi kita menggunakan contoh yang variabel-variabel yang berkaitan dengan kesehatan ataupun epidemiologi. Baik, kita coba dengan menggunakan software SPSS. Saya share screen kasusnya, mudah-mudahan bisa dibaca. Ya, di layar teman-teman, adik-adik, itu kita perhatikan hanya kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, dan kolom kelima ya. Yang lain kita abaikan. Ini data diambil dari hasil pengumpulan melalui kuesioner ataupun observasi. Kepada besar sampel yang digunakan di sini adalah sebanyak 50 orang. Ingat, besar sampel sebanyak 50 orang. Dan variabel yang mau diamati atau mau diteliti di sini adalah ada ada beberapa variabel. Yang pertama yang menjadi variabel utama adalah berat bayi saat lahir. Ya, kita nyatakan dalam kilogram. Kemudian ada kadar hemoglobin dari ibu ya waktu mendekati persalinan. Kemudian ada tekanan darah ya, tekanan darah ibu ya. Kemudian ada tinggi badan. TB itu tinggi badan. Ya, tinggi badan dalam sentimeter. Ya. Teman-teman itu bisa mengikutinya ya, mudah-mudahan. Kemudian ada variabel penghasilan atau gaji atau penghasilan ya. Penghasilan bulanan dari ibu ataupun keluarga. Dan yang terakhir itu berat bayi. Oke, ada variabel independen yang kita mau lihat di sini adalah apakah ada pengaruh AB ibu, tekanan darah ibu, tinggi badan ibu, penghasilan ibu atau status ekonomi terhadap berat bayi saat lahir. Ya, oke.
Ya, mudah-mudahan bisa dipahami konteks dan konsepnya. Kita mau lihat ada variabel X1, X2, X3, X4, ya, yang dimana itu X1 adalah HB, kemudian X2 adalah tekanan darah ibu, X3 adalah tinggi badan, X4 adalah status ekonomi. Ya. Dan Y-nya adalah berat bayi saat lahir. Ya. Dipahami itu dulu. Oke, anggaplah kita sudah menginput data di dalam SPSS yang tadi. Ya, silakan teman-teman adik-adik buka SPSS-nya dan menginput datanya seperti demikian. Ya, misalkan di orang pertama dijumpai HB-nya itu 11 dan diperiksa HB ibu itu 11, diperiksa tekanan darah ibu waktu mendekati pemeriksaan atau persalinan itu 110. Tinggi badannya 155 cm dan setelah ditanya penghasilan atau gaji dalam 1 bulan itu 1 juta rupiah, dan ternyata waktu dia melahirkan sesaat setelah itu dilihat anaknya berat bayinya lahirnya itu 2. Konsepnya begitu ya. Ini juga orang kedua, HB-nya 12, terus tinggi atau tekanan darahnya ibunya 115. Tekanan darah yang kita pakai tekanan darah yang diastol ya. Ada sistol, ada diastol ya, tekanan darah yang biasa ya. Kemudian maksud saya sistol ya, yang di atas ya. Kemudian tinggi badan 160, orang kedua gajinya atau penghasilannya 2 juta per bulan dan berat bayi waktu lahir 2,6. Ya, ini ada sebanyak 50 sebenarnya. Nah, dalam persoalan menganalisis pengaruh dengan pendekatan epidemiologi ya observasional analitik, yang biasa kita gunakan adalah tentu regresi linear berganda. Dengan pemahaman bisa jadi kita juga membutuhkan manakah variabel yang tidak berpengaruh atau berpengaruh, atau apakah semua variabel berpengaruh. Jika semua berpengaruh, mana yang paling dominan ya. Itu kita bisa selesaikan, kita bisa kerjakan dengan SPSS. Oke, analyze, kemudian kita regresi, kemudian kita linear, karena dia ini adalah regresi linear berganda. Maka kita ingat variabel kita ya, kadar hemoglobin itu kita jadikan pindahkan ke independen ya, tekanan darah kita pindahkan ke independen, tinggi badan kita pindahkan ke independen, penghasilan kita pindahkan ke independen, dan berat bayi yang menjadi dependen ya. Diperhatikan baik-baik ini ya. Ya, mudah-mudahan ini hanya dinonton saja, disimak, tetapi teman-teman juga membuka kemudian mengikutinya. Datanya silakan ambil data beneran, atau mungkin ada data hasil magang kah, hasil laporan-laporan penelitian, ataupun yang ada di puskesmas ya. Ya, atau mungkin bisa juga lihat di laporan-laporan skripsi senior-senior. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita di bagian bawah di sini ada metode ya, yang umum itu adalah metode enter. Nanti saya akan jelaskan juga pada mungkin pertemuan berikutnya apa perbedaan ada itu. Enter, stepwise, remove, backward, forward ya. Yang untuk langkah awal kita gunakan enter. Kemudian di bagian bawah itu kita abaikan, kita pilih statistik. Ya, statistik ini kita harus lihat baik-baik, ada beberapa yang diperlukan di sini ya. Kita mungkin butuh deskriptifnya ya kan, kita butuh yang lain-lain ini. Untuk pelajaran kali ini kita cuma menggunakan model fit saja. Oke, kemudian kita continue, dan plotnya ini kita abaikan, tidak perlu. Kemudian save, kita save ya. Save ini kita pilih residual yang unstandardized ya, itu yang kita pakai. Mengenai alasannya itu
karena kita menganggap hasilnya itu tidak ada, kita anggap nol residunya. Ya, oke. Kemudian kita continue. Nah, yang bagian bawah itu tidak perlu kita utak-atik dan kita oke. Ya, saya tampilkan dulu hasilnya karena di layar mungkin tidak muncul. Ya, hasilnya demikian. Mudah-mudahan di layar juga muncul. Ya, teman-teman, adik-adik, kita perhatikan. Tadi kita sudah meminta hasil deskriptifnya. Ternyata hasil deskriptifnya menunjukkan untuk ukuran min, tanda deviasi, dan juga masing-masing banyaknya responden. Ya, oke. Itu kita apa ya? Kita abaikan. Kita lihat beberapa tabel yang di bagian bawah. Nah, yang kita perlukan adalah sebenarnya dalam rumus persamaan regresi linear berganda itu kita pentingkan yang ini, ada unstandardized coefficient beta. Ya, masih ingat ya? Y sama dengan untuk rumus regresi linear berganda, Y sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2 ditambah B3X3 dan seterusnya. Ya, A itu adalah konstannya. Nah, konstannya di sini ternyata negatif. Ya, artinya bahwa kalau kita lihat berat bayi lahir rendah tanpa apa namanya campur tangan variabel-variabel lain ini sudah menunjukkan penurunan berat bayi. Ya, oke, tanpa ada ini ke 50 responden itu variabel-variabel itu menunjukkan adanya penurunan berat bayi lahir rendah. Nah, kalau kita lihat variabel-variabel ini, nah, yang pertama kita harus perhatikan dulu yang disebut dengan sumbangan dari variabel-variabel independen. AB, tekanan darah, tinggi badan, dan juga status ekonomi atau penghasilan terhadap kejadian atau lahirnya bayi berat lahir rendah itu pada adjust R square. Ya, sumbangan itu secara bersama-sama ada 39%. Ya. Ya, itu 39%. Oke, kalau kita melihat itu sumbangan. Kalau kita melihat korelasi di antara variabel-variabel independen secara bersama-sama itu sebanyak 66,8%. Oke. Kemudian di dalam beberapa uji hipotesis kita juga pernah mendengar yang namanya uji secara simultan. Nah, ini yang digunakan. Uji F atau uji simultan itu kita lihat di signifikansi sini. Kalau 0, lebih kecil daripada 0,05 maka itu dikatakan secara simultan atau secara bersama-sama variabel-variabel independen HB, tekanan darah, tinggi badan, penghasilan itu berpengaruh ya terhadap kejadian lahir bayi yang rendah begitu DBLR. Oke, itu. Karena di sini menunjukkan signifikansinya. Ya, nilai F-nya lebih besar pada tabel dan signifikan di sini. Lalu kita melihat di sini ini tadi tabel yang utama. Y atau yang kita sebut adalah berat bayi saat lahir itu sama dengan min 0,464 plus 0,225 kadar HB ibu plus 0,011 tekanan darah ibu min tinggi badan ibu atau min 0,009 tinggi badan ibu plus 3,3 penghasilan ibu. Ya. Artinya bahwa kalau kita melihat secara parsial, maka kita periksa dari nilai uji T atau yang membantu kita di sini nilai signifikan. Yang atas ini kita abaikan karena ini konstan.
kita lihat apakah ada nilai yang lebih kecil daripada alfa yang kita gunakan atau 0,05. Kita periksa, oh ternyata ada kadar hemoglobin darah ibu itu 0,02, itu lebih kecil daripada alfa. Inilah yang secara parsial, yang kalau kita mau ngambil per variabel, inilah yang sebenarnya signifikan di antara variabel itu. Ya, kadar Hb, kalau kita lihat tekanan darah ternyata tidak. Tinggi badan ternyata dia lebih besar daripada alfa, tidak bisa. Kalau kita lihat penghasilan, oh ternyata juga lebih kecil. Nah, ada dua variabel secara parsial yang sebenarnya berpengaruh terhadap bayi, berat bayi saat lahir, atau BBLR. Nah, kenapa yang lain di sini tidak? Karena secara bersama-sama dia tetap berpengaruh. Walaupun secara parsial kita periksa, oh ternyata hanya kadar Hb dan penghasilan. Itu yang ingin saya jelaskan hari ini. Silakan berikan komentar atau silakan utak-atik data, kemudian pelajari ya masing-masing teman-teman ya itu punya potensi. Silakan kembangkan utak-atik data yang ada. Kalau ada yang belum jelas, tinggalkan di live chat atau komentar. Dan harapan saya pada pertemuan berikutnya ini kita latihan ulang, ya kalian juga bisa lebih paham lagi. Nah ini kalau mau dilihat korelasi di antara variabel-variabel itu sendiri, di sini bisa kita cek bahwa apakah variabel independen itu berkorelasi di antara mereka sendiri. Nah itu kan menjadi syarat juga kan. Silakan ada di sini. Ya, berat bayi dengan kadar itu korelasinya 0,5 positif itu. Tekanan berat bayi dan tekanan 0,4. Berat bayi dengan tinggi badan ya ini walaupun kecil tapi tetap positif ini ya. Kemudian yang lain-lain ya. Oke, itu yang ingin saya jelaskan pada pertemuan kali ini dan semoga bermanfaat begitu. Baik. Untuk topik bahasan yang kedua yaitu regresi yang logistik. Ya, regresi logistik itu bisa juga kita kerjakan dengan pertimbangan bahwa data yang kita gunakan itu adalah data yang kategorial pada dependennya. Ya, kategorial itu ya nominal kan, nominal. Ya, misalnya yang kita menggunakan adalah data yang lampau itu yang kita sudah pernah kerjakan adalah dalam bentuk BBLR tidak BBLR, ya kan? Itu data dependennya, ya. Kemudian data variabel independen lainnya itu bisa jadi ada yang rasio tetapi dominan dari variabel independen yang berskala kategorikal. Oke. Coba kita lihat di sini ada beberapa variabel yang bisa jadi kita pakai untuk contoh. Nah, 2 atau 3 variabel untuk regresi logistik. Langkah-langkahnya adalah saya kira sama ya. Yang kita perhatikan ini, ya kategorikal itu kan yang BBLR, non BBLR. Kita lihat dengan misalnya kita mau kaitkan dengan apakah dalam keluarga itu ada yang merokok misalnya, ya perokok aktif atau perokok pasif misalnya. Apakah mempengaruhi kejadian BBLR? Kita pakai ini data ya, 2 ini. Kemudian apakah terpapar asap ya, ibunya yang bekerja itu terpapar asap, entah asap kendaraan, asap pabrik dan seterusnya. Jadi kita pakai 3 variabel independen ya, apakah berpengaruh terhadap kejadian BBLR. Ya, perhatikan ini 1, kedua, kemudian ketiga. Ya, kita pakai 3 variabel independen untuk analisis regresi logistik. Analyze ya. Kemudian kita regresi dan kita binary logistik. Oke. Ya, dependen yang tadi itu kita pakai yang berat badan kategorikal ya, BBLR. Ya, ingat
dependennya harus kategorikal. Dan kovariat atau variabel independen itu ya kita pakai yang terpapar atau bekerja di asap, bekerja atau terpapar di pabrik, kemudian memiliki kebiasaan suaminya atau keluarganya ada yang perokok aktif. Kemudian ya perokok aktif, kemudian perokok pasif. Ya, ini tadi pasif smoker. Nah, apakah ibu itu adalah seorang yang pasif smoker? Ya. Oke, kita pakai metode enter. Terus yang ini kita kategorikalnya kita ya apa ya? Kita pindahkan yang kategorikal variat itu. Kebetulan pabrik, kebiasaan itu kategorikal semua ya. Oke. Ini kita tidak perlu, kita continue dan save. Kita pakai yang unstandardized ya. Ini bisa Anda juga ikuti lagi, ulang-ulangi setelah kalau misalnya saya terlalu cepat. Kemudian continue dan bagian yang lain ini kita abaikan saja ya. Dan kita oke. Ya, saya share lagi outputnya. Mudah-mudahan bisa tampil. Oke. Nah, regresi logistik menampilkan beberapa menu-menu tampilan seperti ini. Yang kita fokus itu adalah di beberapa yang seperti tadi, ya, variabel variabel yang menjadi variabel apa namanya utama kita, ya. Dalam tampilan di sini regresi logistik itu yang pertama di sini adalah case processing summary, ya, ringkasan dari itu. Ini tidak perlu kita kita abaikan saja. Ya, perhatian kita kepada BBLR itu diberikan kode 0, normal atau tidak diberikan kode 1. Kategorikal yang seperti ini, yang seperti tadi sudah kita minta untuk dianalisis, ya tidak bekerja tidak bekerja frekuensinya mungkin. Nah, karena kita menggunakan metode enter, dia menghasilkan tampilan seperti ini. Tabel klasifikasi, ya tidak perlu kita ini. Dan ini yang menjadi titik perhatian kita, ya, bahwa secara secara bersama variabel dependen kita atau kejadian BBLR atau tidak BBLR itu tanpa campur tangan variabel itu ternyata dia menurun atau secara negatif begitu, ya. Dan kalau kita perhatikan nilai signifikansinya, variabel-variabel itu boleh dikatakan ya tidak berpengaruh secara signifikan, ya, variabel-variabel itu terhadap kejadian BBLR, ya, kebiasaan merokok atau perokok pasif, ya mungkin saja datanya kita yang kurang ataupun memang ini hanya data rekaan, ya. Ya, secara teori kalau memang nyata seperti ini harus Anda cari referensinya. Oke, dan hasilnya dikatakan di sini bahwa memang kalau kita lihat juga nilai-nilai model summary baik Cox maupun Nagelkerk ini itu di atas angka signifikan. Jadi kita tidak bisa menyatakan bahwa variabel independen yang kita mau uji tadi itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kejadian BBLR. Ya, ini adalah konstannya, ya, 0,641 untuk sumbangan bagi pekerja, kemudian min 0,9 untuk yang perokok aktif, untuk pasif positif 0,32. Konstansanya ada di sini, negatif. Tetapi kalau kita lihat, ya memang tidak ada variabel satupun, ya, secara parsial itu yang menyumbang atau berpengaruh terhadap kejadian BBLR. Oke.
Saya kira ini sangat mudah, mudah-mudahan bisa dipahami. Tolong bagi yang sudah memiliki aplikasi, utak-atik bersama teman-teman di sampingnya atau kelompoknya, dan kita ketemu minggu depan ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini, kalau ada yang mau bertanya silakan. Kuliah kita mungkin akan tetap berlanjut, bukan hanya pada menit berakhirnya materi ini, tapi terus silakan japri ataupun bertanya melalui kolom komentar. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Shalom. Tetap semangat.